Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas materi yang seru, yaitu tentang non-phrase. Non-phrase. Apa sih non-phrase itu? Non-phrase itu frase noun. Iya, betul banget. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, apa sih sebenarnya non-phrase itu? Non-phrase definisinya adalah frase yang head-nya berupa noun. Kita analisa dulu ya dari kata frase. Frase itu rangkaian kata, teman-teman. Jadi bisa dikatakan frase kalau minimal ada 2 kata atau boleh lebih. Misalkan saya bilang meja. Kalau meja doang itu adalah kata. Tapi kalau saya bilang meja coklat itu namanya frase. Atau misalkan saya bilang lagi rumah. Rumah itu kata. Tapi kalau saya bilang rumah yang besar itu namanya frase. Karena terdiri dari 2 kata atau lebih. Gitu. Rumah yang mewah milik paman saya itu juga namanya frase. Karena lebih dari 2 kata. 2 kata atau lebih itu namanya frase. Nah, teman-teman, kalau non-phrase itu dia adalah frase yang head-nya berupa noun. Apa sih head itu? Oke, head itu adalah, saya tulis di sini ya, head atau saya singkat dengan H besar itu adalah inti. Inti itu yang dijelaskan. Maksudnya gimana ya? Saya tulis dulu aja ya. Selanjutnya adalah modifier. Modifier saya singkat dengan M besar ya. Itu adalah penjelas. Penjelas atau yang menjelaskan. Misal saya bilang meja coklat. Berarti intinya adalah meja. Meja yang mana sih? Meja yang coklat. Nah, meja coklat. Karena intinya adalah meja, meja yang mana? Meja coklat, berarti meja adalah head-nya. Sedangkan coklat adalah modifier. Nah, meja itu kelas katanya adalah noun. Bahasa Inggrisnya table. Karena head-nya berupa noun, maka dia disebut dengan non-phrase. Seperti itu. Jadi, frase noun atau non-phrase itu adalah frase yang head-nya berupa noun. Seperti itu. Polanya gimana? Polanya adalah atau rumus dari non-phrase adalah adjektif ditambah dengan noun. Adjektif berfungsi sebagai modifier dan head-nya berupa noun. Adjektif sebagai modifier, kemudian noun sebagai head dari frase ini. Contohnya, perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang, head-nya adalah, betul, perjalanan ya. Modifiernya adalah panjang. Perjalanan bahasa Inggrisnya adalah journey atau trip. Kelas katanya noun. Tahu dari mana? Dari kamus. Jadi kalau nggak tahu mau nggak mau harus ngecek kamus ya. Sedangkan yang panjang adalah modifier. Panjang bahasa Inggrisnya long. Maka kelas katanya adalah adjektif. Ketika di bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya gimana perjalanan yang panjang? Bahasa Inggrisnya jadi adjektifnya dulu ya, ikut aturan ini teman-teman. Ingat rumusnya adalah adjektif dulu baru ditambah dengan noun-nya. Jadinya adalah long journey atau long trip. Boleh juga long trip. Jadi adjektifnya dulu panjang baru noun-nya, head-nya gitu. Selanjutnya ada contoh lagi yaitu sumber daya alam. Head-nya mana? Iya, sumber daya. Bahasa Inggrisnya
resource atau boleh source aja. Kemudian sumber daya apa sih? Sumber daya alam. Berarti alam adalah modifier. Sumber daya adalah head, bahasa Inggrisnya resource. Resource, kalau teman-teman cek di kamus, dia berkelas kata noun. Sedangkan alam itu bahasa Inggrisnya adalah nature, bisa juga natural. Karena dia berfungsi sebagai modifier dan modifier dari noun adalah adjektif. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Modifier dari noun, penjelas noun adalah adjektif sesuai dengan polanya. Maka kita butuh alam yang berkelas kata adjektif. Alam yang berkelas kata adjektif bahasa Inggrisnya adalah natural. Jadi nggak boleh pakai nature ya, tapi natural. Gitu. Maka bahasa Inggrisnya jadi natural resource. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman. Ada contoh lagi yaitu 3 pegawai. Head-nya adalah pegawai. Modifiernya adalah 3. Head-nya adalah pegawai. Pegawainya ada berapa sih? Ada 3. Berarti 3 adalah modifier. Oke. Karena head-nya adalah pegawai, pegawai bahasa Inggrisnya employee, dia berkelas kata noun kalau dicek di kamus. Sedangkan 3, karena dia modifier, ingat. Karena pegawai adalah noun, yang menjelaskan noun tadi di rumusnya adalah adjektif. Maka 3 adalah adjektif. Bahasa Inggrisnya jadi 3 employee. Karena jumlahnya ada lebih dari 1, maka teman-teman harus menambahkan S. 3 employees. Kalau ada apel 1, bahasa Inggrisnya 1 apple. Tapi kalau apelnya ada 2, 2 apples. 3, 3 apples. 4, 4 apples. Seperti itu. Jadi penambahan S itu kalau jumlahnya lebih dari 1. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah cukup pemain. Nah, ada cukup pemain nih. Cukup pemain head-nya adalah pemain. Pemainnya ada berapa? Ada cukup. Berarti ini adalah modifier. Pemainnya adalah head. Kelas katanya adalah noun. Pemain, player, noun ya. Kemudian modifiernya adalah cukup. Yang menjelaskan noun adalah adjektif. Berarti cukupnya adalah adjektif. Bahasa Inggrisnya, karena rumusnya noun phrase adalah adjektif dulu baru noun. Bahasa Inggrisnya jadi enough. Player. Kalau kita bilang cukup pemain, berarti pemainnya lebih dari 1 kan? Makanya pakai S, enough players. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pakai enough di sini ada 2 ya. Kalau enough-nya dia diikuti dengan noun yang bisa dihitung, maka noun-nya harus plural. Ya. Atau kalau enough-nya diikuti dengan noun yang nggak bisa dihitung, maka cukup noun biasa. Jadi, saya tulis ya, yang bisa dihitung harus jamak ya. Tapi kalau yang nggak bisa dihitung, ya nggak usah dijamakan. Contohnya misalnya cukup siswa, enough student. Karena siswa bisa dihitung, jadi harus pakai S. Tapi kalau saya bilang cukup apa ya? Oh ya, cukup gula. Gula kan nggak bisa dihitung tuh, maka nggak usah pakai S. Langsung aja enough sugar gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada cukup informasi. Informasi itu termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya teman-teman. Kalau teman-teman cek di kamus,
dia termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, head-nya mana nih? Iya, informasi. Informasi adalah head, bahasa Inggrisnya information, ya. Kelas katanya adalah noun. Ada berapa sih informasinya? Ada cukup. Oke, berarti cukup adalah modifier. Karena cukup adalah modifier dari informasi noun ya. Yang menjelaskan noun adalah adjektif. Maka cukup adalah adjektif. Bahasa Inggrisnya jadi enough, nggak perlu pakai S ya information-nya karena dia termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Gitu. Contoh yang selanjutnya adalah kompetisi olahraga. Kompetisi olahraga, head-nya adalah kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi olahraga. Ini head-nya. Kelas katanya noun. Olahraga ini adalah modifier. Modifiernya berupa noun juga. Kalau teman-teman cek di kamus, olahraga itu dia noun secara kelas kata. Jadi secara kelas kata atau parts of speech-nya, jadi secara kelas kata dia adalah noun. Tapi kalau secara fungsi, jadi kalau secara fungsi dia adalah adjektif. Kenapa? Dia menjelaskan noun. Gitu. Jadi mau bilang noun boleh, mau bilang adjektif juga boleh, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Kalau dari sudut pandang kelas kata dia noun, kalau dilihat dari fungsi dia adalah dia adalah adjektif karena menjelaskan kompetisi. Maka bahasa Inggrisnya olahraga dulu ya, karena olahraganya modifier, jadinya adalah sport competition. Iya. Nggak boleh bilang sports pakai S ya. Jadi kalau teman-teman bilang sports competition, kayak gini, SPORTS, competition, dalam aturan grammar dasar itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena noun yang berfungsi sebagai modifier, jika noun berfungsi sebagai modifier, maka noun tersebut tidak boleh dijamakkan. Jadi nggak boleh sports competition. Sama kalau teman-teman bilang kebun bunga misalkan. Kebun bunga. Kebun bunga, head-nya kan kebun. Kebun apa? Kebun bunga, modifier ya. Kebunnya dia berkelas kata noun, kemudian bunga juga berkelas kata noun. Kelas katanya noun, tapi secara fungsi adjektif ya. Nah, karena dia berfungsi sebagai modifier, maka kita nggak boleh bilang dengan flowers garden. Ini salah. Kalau teman-teman bilang flowers garden, meskipun bunganya banyak ya, ini salah. Terus gimana yang benarnya? Nah, yang benernya harusnya adalah flower garden. Karena ketika noun difungsikan sebagai modifier, dia tidak boleh dijamakkan. Ini salah ya. Dia nggak boleh flowers garden, tapi flower garden. Gitu. Oke, itu saja untuk materi non-phrase hari ini. Tara, silahkan kerjakan latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kue yang lezat, spidol merah, cukup peserta, 3 sepeda, dan cukup garam. Tulis jawaban teman-teman di kolom komen. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Like kalau kamu suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau teman-teman suka, share kalau teman-teman merasa ini perlu di-share. Boleh dislike kalau teman-teman nggak suka, dan jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.